Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Perkara tempat istirahatnya ditempati orang lain, pria yang diduga ODGJ bacok juru parkir. Truk yang membawa puluhan siswa SMP terguling gara-gara tak kuat menanjak. Kapal ambulans milik pemerintah Kabupaten Pangkep yang dinyatakan hilang ditemukan di perairan Selat Madura, Jawa Timur. 3 ABK selamat. Dua warung makan di Kecamatan Turikale, Maros terbakar. Diduga kebocoran tabung gas jadi pemicu kebakaran. Kebakaran melanda warung penjual nasi kucing dan coto yang terletak di Jalan Poros, Maros, Makassar, Kecamatan Turikale, persis di sebelah Polres Maros. Api cepat membesar karena sebagian material warung terbuat dari kayu. Setelah mendapat laporan, damkar datang ke lokasi kebakaran dengan mengerahkan 3 mobil dan 23 personelnya. Mereka sempat terkendala karena lalu lintas macet. Meski demikian, api dapat dipadamkan dalam waktu 30 menit. Damkar melakukan pendinginan untuk memastikan sudah tidak ada titik api yang menyala. Kendala kami hanya kebetulan ini kan sore dari kantor Mako kami ke ini macet karena kepadatan lalu lintas. Berarti agak macet tadi ya? Agak macet tapi kita mampu tiba di sini kurang lebih 10 menit. Mananya Pak awal sumber apinya? Di bagian dapur. Tadi sementara memasak memang atau bagaimana? Sebentar memasak. Oh. Tapi untuk sementara sekarang sudah terkendali Pak ya? Sudah selesai. Sudah kita lakukan pengecekan pendinginan sudah selesai. Kebakaran yang terjadi pada Jumat sore diduga dipicu adanya kebocoran gas dari bagian dapur salah satu warung. Saat itu pemilik warung sedang memasak, karena gas bocor percikan api dengan mudah menyambar dan membesar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Truk yang membawa puluhan siswa terbalik saat melintas di jalan menanjak di Kecamatan Patalasang, Goa. Sementara di Parepare, minibus terbalik diduga karena sopir mengantuk. Truk yang mengangkut 32 siswa SMP berjalan mundur lalu terguling saat melintas di jalan menanjak Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Goa pada Jumat sore. Puluhan siswa yang ada di dalamnya terjatuh dan 2 diantaranya luka ringan. Nur Afifah dan Nairah mengalami luka lebam di bagian punggung. Keduanya sempat dirawat di RSUD Syekh Yusuf dan telah diizinkan pulang. Unit Gakum Satlantas Polres Goa datang ke TKP untuk menyelidiki penyebab kecelakaan. Dugaan sementara truk tak kuat menanjak sehingga sopir hilang kendali. Itu pada saat menanjak mobil tersebut kehilangan tenaga dan mundur sehingga menabrak tebing di sisi kiri jalan dan terbalik ke kanan. Truk diamankan polisi, sementara sang sopir ditangkap untuk dimintai keterangan. Satu minibus di Parepare juga mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Matiro, Kecamatan Ujung pada Sabtu siang. Minibus terbalik sampai beberapa bagiannya rusak parah. Menurut informasi dari saksi mata, minibus ini awalnya melaju kencang dari arah selatan menuju ke utara. Tiba di lokasi kejadian, sopir berusaha menghindari sepeda motor. Karena kecepatan tinggi, sopir hilang kendali, mobil oleng dan terbalik. Diduga sopir minibus mengantuk. Berdasarkan keterangan awal saksi-saksi di TKP itu, pengemudi dalam keadaan mengantuk. Sehingga pada saat mengemudikan kendaraannya, sehingga bergerak oleng menghindari pengendara motor yang berada di depannya. Polisi mencari keberadaan sopir yang sebelumnya diketahui dirawat di puskesmas karena luka di kaki. Tetapi polisi belum mengetahui identitas pengendara minibus tersebut. Muhammad Sardi dan Suwardi Gatang melaporkan dari Goa dan Parepare. Tak terima ditegur saat menggunakan sepeda motor dengan knalpot bising, seorang pemuda di Makassar mengajak rekannya melakukan penyerangan. Untungnya polisi cepat tiba di lokasi sehingga bentrokan tak berlangsung lama.
Dua kelompok pemuda terlibat bentrok di Jalan Adiaksa, Panakukang, Makassar. Berbekal senjata tumpul, kedua kelompok saling kejar. Bentrokan tidak berlangsung lama karena polisi berhasil melerai kedua kelompok yang terlibat. Bentrokan dipicu masalah sepele. Salah satu pemuda kesal saat ditegur oleh remaja lain saat berkendara menggunakan knalpot brong. Tak terima dengan teguran itu, pemuda tadi mengajak rekan-rekannya menyerang remaja yang menegurnya. Polisi pun menangkap satu pemuda yang terlibat bentrokan untuk dimintai keterangan. Motifnya itu dia cuma menegur orang yang pakai knalpot brong. Gitu Bang ya. Ternyata yang pakai motor knalpot brong itu tidak terima. Dia langsung mendatangi TKP dan memanggil salah satu pemuda yang berteriak tadi. Polisi disiagakan di lokasi bentrokan untuk mencegah tawuran susulan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Gara-gara lapak tidurnya ditempati, pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa membacok seorang juru parkir di Makassar. Usai pembacokan, pelaku ditangkap sementara korban kritis di rumah sakit. Pria bernama Umar alias Omar menyerang juru parkir yang sedang beristirahat di depan ruko Jalan Gunung Bawah Karaeng, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Korban diserang berulang kali dengan parang hingga luka di bagian leher, kepala, hingga lengan. Kondisi korban saat ini kritis dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Setelah menyerang korban, pelaku ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga marah karena tempat ia beristirahat dipakai oleh korban. Itu kesalahpahamannya saja. Jadi merasa tempatnya diambil gitu? Betul, terkait tempat tidurnya si lelaki Omar ini ditiduri atau ditempati istirahat oleh lelaki balik. Oh, dari situ pelaku ini emosi begitu kan? Iya, pelaku emosi dan menebas korban. Pelaku beserta barang bukti sebilah parang ditahan di Mako Polsek Ujung Pandang. Tetapi pelaku ditempatkan terpisah dari tahanan lain sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari Dinas Sosial Makassar karena ia diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.